Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat tentang upaya untuk membunuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Raja Zalim Namrud itu banyak ditemukan di dalam beberapa literatur bacaan. Di antara kisahnya begini, riwayatnya begini, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang dengan upaya merubah keyakinan, kepercayaan masyarakat pada zamannya itu, di mana mereka sebelumnya menyembah kepada patung-patung berhala yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat sendiri, mereka jadikan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim kan merubah itu pun setelah melalui proses spiritual yang cukup panjang. Di antaranya di dalam Al-Quran itu seperti diceritakan, satu ketika di malam hari Nabiullah Ibrahim melihat bintang muncul bersinar. Nabi Ibrahim kan bertanya, apakah ini Tuhan? Sekian waktu kemudian bintang itu tenggelam, redup. Apa kata Ibrahim? Oh, Tuhan tak mungkin redup, berarti ini bukan Tuhan. Tak lama kemudian muncul lagi bulan yang sinarnya lebih terang. Apakah ini Tuhan? Hadza akbar, ini lebih besar. Tapi sekian waktu kemudian bulan juga redup, bulan juga tenggelam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini bukan Tuhan, Tuhan tak mungkin tenggelam. Sehingga kemudian dalam perjalanan spiritual beliau, secara hakikat, makrifat, beliau menemukan bahwa Tuhan sesembahan adalah Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan masyarakat itu dirubah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam supaya mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah sebenarnya puncak kemarahan Raja Namrud kepada Ibrahim. Nah, sehingga akhirnya setelah mereka melakukan rapat, Raja Namrud dengan para pembesar-pembesarnya, dibuatlah keputusan, diambillah keputusan bahwa Ibrahim ini harus dihentikan tindakannya. Supaya terhenti tindakannya, ya orangnya harus dihilangkan. Orangnya harus dibunuh. Sehingga kemudian disepakati bahwa Ibrahim harus dibunuh. Dan proses pembunuhannya pun harus dengan cara dibakar. Supaya masyarakat melihat. Supaya apa? Supaya mereka takut, jadi ada shock terapi. Ketakutan, jangan macam-macam dengan keyakinan, dengan akidah. Itu keinginan Namrud dengan para pembesarnya. Sehingga kemudian, kepada setiap masyarakat diwajibkan untuk membawa batangan-batangan kayu bakar yang ditumpuk dan dikumpulkan sedemikian rupa. Setelah tumpukan kayu bakar tadi banyak, lalu kemudian api pun dinyalakan. Terciptalah kobaran api yang besar menyala, yang hawa panasnya sendiri itu terasa dalam jarak radius sekian. Terasa panasnya. Nah, di sana mereka kebingungan. Bagaimana caranya ini meletakkan atau melemparkan tubuhnya Ibrahim ini ke dalam kobaran api, sementara mereka tak bisa mendekati api sendiri. Disitulah di dalam riwayat dikatakan tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang sebenarnya laki-laki ini adalah jelmaan dari iblis, memberikan petunjuk. Bagaimana kalau begini saja, kita bikin satu alat yang namanya manjanik. Manjanik ini adalah sejenis katapel besar. Kita letakkan tubuh Ibrahim itu, kita dari jarak yang jauh saja, kita letakkan tubuh Ibrahim di manjanik itu, di ketapel besar, kemudian kita tembakkan supaya dia masuk ke dalam kobaran api tadi. Disepakatilah seperti itu. Dibuatlah manjanik, kobaran api sudah besar, kemudian tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di manjanik di katapel besar, katapel ini ditembakkan, melayanglah terbang tubuhnya Nabi Ibrahim menuju kobaran api. Ketika tubuh beliau sedang terbang di udara, itulah datang malaikat Jibril. Punya rencana untuk nolong. Apa kata malaikat Jibril? Hai Ibrahim, aku datang, aku pengen nolong kamu. Maukah kau bantu, ku tolong? Di tengah keadaan yang sedemikian rupa pun, Nabi Ibrahim masih sempat bertanya, wahai Jibril, engkau datang ini atas perintah siapa?
Kata Jibril, tidak ada yang memerintahkan aku. Aku datang atas inisiatif sendiri. Aku kan kawanmu, sahabatmu. Aku kasihan, aku tak pengen kau tewas terbunuh. Maka aku akan datang untuk menolongmu. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Wahai Jibril, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi mohon maaf, aku tak bisa menerima pertolonganmu. Karena aku hanya butuh kepada pertolongan Allah. Karena aku sudah sandarkan hidup dan matiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini mengajarkan kekuatan iman dan keyakinan yang luar biasa Nabiullah Ibrahim kepada Allah, Tuhan sesembahan kita. Lalu kemudian setelah pertolongan dari malaikat Jibril ini ditolak, sebelum sampai tubuh Nabi Ibrahim itu menyentuh kobaran api, Allah kemudian berfirman kepada api. Di dalam Al-Quran, ayat ini pun luar biasa kerennya. Apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kata para ulama tafsir, kalau seandainya ayat itu hanya berbunyi, ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah engkau dingin saja. Seandainya ayat itu hanya berhenti sampai di situ. Wahai api, jadilah engkau dingin untuk Ibrahim. Kalau api itu sendiri panas, kita kasih misalnya api itu panasnya 100 derajat Celcius. Maka lawannya kan dinginnya adalah minus 100 derajat. Nah, seandainya api itu hanya Allah katakan, wahai api jadilah engkau dingin saja, sementara kira-kira tingkat dinginnya itu adalah di minus 100 derajat, maka kata ulama masih berkemungkinan besar Nabi Ibrahim sendiri akan mati menggigil kedinginan. Hipotermia. Tapi tidak. Allah tidak hanya katakan sampai di sana. Allah kasih ujungnya. Selain ya naru kuni bardan, tapi ada ujungnya. Wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin. Dengan ukuran dingin yang masih mampu ditahan oleh tubuhnya Nabi Ibrahim. Jadi dingin yang menyelamatkan. Wasalaman ala Ibrahim. Dingin yang masih membuat Nabi Ibrahim tetap selamat. Bukan dingin yang membinasakan. Bukan dingin yang mematikan. Ayat ini sungguh sangat luar biasa. Dan terakhir, akidah dan keyakinan, tingkat iman Nabi Ibrahim ini pantaslah kalau kemudian kita kembalikan kepada ayat kedua di dalam surat Al-Ikhlas itu. Allahus Samad. Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Allah adalah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Yang lain, no way. Tak ada. Kecuali kita hanya bersandar kepada Allah saja. Mudah-mudahan hikayah ini menambah kuat iman kita, menjaga akidah kita, sampai saatnya kita harus berserah dan kembali kepada Allah Sang Pencipta kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.